dan lain sebagainya. Namun, keragaman yang dimiliki Indonesia ini mampu menjadi ancaman bagi Indonesia tersendiri apabila tidak bisa dikelola dengan baik. Kenapa? Penting? Maka dari itu penting bagi kita sebagai warga negara kondisi alamnya, komunikasi, transportasi, dan lain sebagainya. Saya kalau sudah ingin menjelaskan tentang bahaya judi online juga. Yang pertama, pemain judi online akan percaya dirinya akan menurun sehingga mereka cenderung untuk ngomong di kamar, terus pemain judi online itu karena main terus-terusan jadi kurang tidur, jadi berdampak pada kesehatannya. Selanjutnya saya ingin menjelaskan cara untuk mencegah judi online. Yang pertama ada penyuluhan bahaya judi online di masyarakat. Yang kedua ada penegakan hukum yang tegas kepada masyarakat yang memainkan judi online. Yang ketiga, pemain judi online bisa menjalani aktivitas positif agar terhindar dari judi online. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi UUD 1945 di kehidupan sehari-hari. Jadi apa itu UUD? UUD adalah sebuah konstitusi atau undang-undang negara untuk mengatur warga negara atau mengatur pemerintahan. UUD itu untuk tingkatan ya, udah tingkatan itu paling bisa dibilang paling atas juga. Terus apa ya, UUD dibuat pada 18 Agustus 1945 dan UUD ini mengalami perubahan sebanyak 4 kali pada tahun 1999 sampai dengan 2002 mengalami perubahan struktur. Terus contoh-contoh implementasi Undang-Undang Dasar 1945 di kehidupan sehari-hari ini, misalnya pada pasal 30 kayak anu rek 28 jadi tentang HAM, apa semua orang hak untuk memiliki HAM. Terus pada pasal 28A itu membahas tentang setiap individu berhak memiliki keturunan atau keluarga. Terus pasal 27 itu membahas tentang setiap individu berhak memiliki hukum atau setiap individu itu adil lah di mata hukum. Jadi apa ya?
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Muhammad bin Nasir Wibowo. NIM akhir saya 138. Nah, di sini saya akan membicarakan tentang bahaya judi online dan bahaya game online. Jadi sebagai bentuk upaya bela negara kepedulian kita tentang bahaya judi online dan game online itu harus kita perhatikan, karena kedua hal tersebut itu dapat mengakibatkan generasi muda itu menjadi terkena mentalnya. Dikarenakan judi online misalnya dengan iming-iming kita bisa memenangkan hadiah yang lebih besar, kita jadi kecanduan memainkan judi online. Terus dari judi online kita bisa terkena hutang, terus terkena pinjaman online, terus kita jadi melakukan hal kriminal, karena biasanya orang-orang yang bermain judi online mereka tuh sangat adiktif buat main terus. Jadi kalau kalah main, jadi sampai akhirnya mereka hutang, terus pinjaman online, terus sampai mereka nekat buat mencuri. Terus untuk yang kedua, game online itu tuh punya dampak negatif berupa yang pertama biasanya jadi kecanduan ya. Kalau udah kecanduan tuh biasanya kita jadi menutup diri. Nah, kalau udah menutup diri itu ntar jadi mungkin akademiknya akan menurun, atau mungkin mereka itu biasanya emosionalnya itu jadi agak sensitif, jadi gampang marah. Jadi kalau misalnya mereka kalah main game, mereka bisa marah-marah gak jelas atau menghancurkan barang, biasanya banting HP, banting keyboard, mukul monitor, begitulah. Mukul baskoro juga boleh. Nah, maka dari itu kita sebagai warga Indonesia, kita harus mendukung pemerintah untuk memberantas judi online yang ada di Indonesia ini, karena judi online itu di kalangan pemuda, di kalangan pemuda-pemuda Indonesia itu sudah sangat-sangat marak ya. Mungkin kita bisa menemui di sekitar kita ya. Terus sebagai bentuk upaya bela negara juga kita harus mendukung pemerintah dengan dengan memberantas judi online. Jadi kalau misalnya ada yang main, cepuin aja ke polisi. Terus kita juga harus memanfaatkan teknologi dengan baik agar kita bisa memajukan bangsa Indonesia. Dan dari saya, bila ada kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum. Dijadikan menjadi satu kesatuan yang utuh. Di Indonesia memiliki berbagai macam ras, suku, budaya, agama. Itu menjadikan bangsa Indonesia untuk memiliki persatuan yang kuat, karena kalau tidak memiliki persatuan yang kuat dapat memecah belah berbagai suku atau budaya lainnya yang ada di Indonesia. Untuk menjaga dalam persatuan, yaitu kita harus melakukan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari dan di masyarakat, mementingkan kepentingan bangsa daripada kepentingan sendiri. Setelah itu mendorong teman-teman untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk bangsa dan negara.
Yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, menghormati, menghargai terhadap sesama, tidak membeda-bedakan teman. Ya, seperti itu. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Contohnya memakai produk-produk dalam negeri, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Jadi walaupun kita berbeda agama, suku, ras, itu terus tetap bersatu menjadi satu kesatuan. Untuk sila keempatnya, contohnya itu bermusyawarah untuk mencapai mufakat, tidak menghargai dan menghormati setiap keputusan yang tertinggi atau politik yang tertinggi. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial itu contohnya menghargai hasil-hasil karya orang lain, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban agar tetap seimbang. Jadi pengamalan itu sangat penting. Terima kasih. Sikap atau kesadaran kita untuk mengeluarkan atau kepedulian kita terhadap negara. Di sini saya akan membahas bahaya judi online bagi siswa atau mahasiswa. Judi online itu apa? Judi online itu adalah kita mempertaruhkan harta atau barang kita untuk sesuatu yang bisa dapat. Ya, nyawa juga bisa, karena itu bisa efeknya itu bisa nyawa. Pada judi online itu dan macam contohnya itu seperti untuk sekolah, karena seringnya main game judi online itu dapat mengakibatkan kita obsesi atau kecanduan terhadap terus bisa juga menggampang ini ya keluarga, ekonomi dari keluarga itu juga bisa hancur karena anak itu selalu minta uang dan dia tidak tahu bagaimana caranya, yang penting dia dapat uang buat main di situ. Dan selanjutnya itu juga mengancam kondisi psikis dari anak tersebut. Nah, itu dapat mengakibatkan dia bunuh diri atau melakukan tindak kriminal karena dia sudah kecanduan game judi online, Pak. Ya, ada temen atau kamu lihat langsung dampaknya orang yang kena? Ada Pak. Ada Baskoro. Ada Pak. Maksudnya Baskoro sekarang udah enggak? Enggak pernah. Mbak pernah berhenti? Enggak pernah berhenti. Iya. Nah, selanjutnya itu ya tadi ya itu dapat mengakibatkan kita Ya, orang-orang yang kena judi online itu gimana perilakunya? ya stres, Pak. Kan kalau kalah stres, kalau menang ya Biar. Tapi lama-lama stres terus. ya banyak stres ya. Kenapa? Masalahnya pusing. Oke. Ya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang pasal 30 baru setiap warga negara wajib dan berhak untuk ikut serta dalam usaha menjaga keamanan dan keamanan negara di pasal 30. Dan hubungannya dengan implementasi Islam Pancasila, yaitu pada sila 1-5 semuanya berhubungan karena sila 1 dan sila lainnya saling menyinggung. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Baskoro, semuanya sudah sangat baik, tinggal mengambil sedikit-sedikit saja. Coba. Dari materi. Nah, untuk hubungannya yang pertama karena bela negara kan ya, jadi sila pertama itu ada tentang ketuhanan, yaitu toleransi umat beragama, solidaritas umat beragama, yang dimana jika tidak ada toleransi ataupun solidaritas akan mengakibatkan perpecahan dalam negara itu sendiri.
Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu hubungan dari manusia ke manusia yang lainnya. Jadi harus saling membantu ketika kesusahan. Terus misalnya ada saudara kita yang mungkin kita ambil contoh ada di sekarang di Flores sedang terjadi gunung meletus, itu bisa dibalik, itu masuk ke kategori sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga persatuan Indonesia, yaitu rela berkorban. Nah, misalnya kita contoh mahasiswa mengorbankan waktu untuk membangun negara, itu termasuk sila ketiga. Dan yang keempat yaitu kebersamaratan yang adil. Nah, ulangi-ulangnya nggak jadi A tadi kan sama juga A. Oke. Nggak ulangi, Pancasila. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. 4. Kemasyarakat. Parah. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Salah satunya ada untuk itu. 5. Oke, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan bisa diambil dari musyawarah untuk memilih sesuatu ataupun voting, karena dilihat lagi dari masyarakat Indonesia yang sangat beragam, itu sangat membantu untuk pemilihan keputusan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu ada pada tidak boleh adanya korupsi, karena korupsi itu sangat dilarang. Kenapa contohnya korupsi? Karena silakan nama siapa itu Prasetyo dengan tim 13012 ingin bahas tentang Pancasila sebagai implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan bernegara. Jadi sebelumnya kita membahas tentang Pancasila terlebih dahulu. Pancasila itu merupakan diambil dari dua kata, yaitu ada panca dan sila. Panca itu merupakan 5, sila itu merupakan asas. Jadi Pancasila itu merupakan asas-asas atau perilaku yang menjunjung tinggi atas nilai kebinekaan dan lain-lainnya. Terus untuk negara sendiri itu untuk Pancasila, untuk ketika kita mengamalkan nilai Pancasila tersebut, kita dapat menciptakan persatuan dan kesatuan. Untuk di Pancasila sendiri yaitu kamu lihat sana coba, lihat sana. Lihat aku dong. Gak boleh lihat kanan, kamu sama. untuk bunyi Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jangan lihat. Implementasi. Gini. Kamu sudah tadi menghadap pintu. Untuk sila yang ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu implementasi kehidupan sehari-harinya, yaitu saling menghargai antar umat beragama, itu menciptakan persatuan dan kesatuan juga. Yang kedua itu keadilan sosial berisi. Kok keadilan itu? Ayo. Siapa? Sekarang baca Pancasila. 1. Ketuhanan yang yang kedua itu kemanusiaan yang adil. Coba baca. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi cuma lupa yang kedua apa? Oh iya. Yang sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu implementasi dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu kita harus adil dengan sesama manusia, tidak membeda-bedakan antara yang kasta tinggi atau kasta rendah. Semua itu sama di mata Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu juga menimbulkan persatuan dan kesatuan. Itu adalah persatuan Indonesia. Itu implementasi dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu kita itu lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan kita sendiri. Kita itu jangan menjadi manusia yang egois. Jadi kita harus mementingkan asas kepentingan bersama. Terus yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
musyawaratan perwakilan. Jadi kita harus aktif dalam pemilu karena itu dapat membangun bangsa kita menjadi lebih baik lagi dengan cara kita tidak golput ya, jangan golput. Tadi itu dapat menggunakan hak untuk memilih juga. Untuk memilih taat kepada sosial ya sebenarnya ada sama dengan sila kedua karena emang kita itu harus adil dengan sesama, entah itu dari aspek sosial ekonomi atau dari aspek sosial biasa, dari aspek apapun itu kita harus adil. Itu kelima sila itu dapat menciptakan persatuan dan kesatuan dan menciptakan negara yang kuat. Jadi itu merupakan salah satu tujuan dari penerapan Pancasila dalam kehidupan berbela negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih bela negara itu? Bela negara adalah suatu sikap tindakan suatu warga negara Indonesia untuk mempertahankan negara Indonesia yang didasari atas kecintaan bangsa. Oke, untuk unsur-unsurnya itu ada 5, yaitu pertama itu cinta tanah air, kemudian kesadaran bangsa dan bernegara, terus rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemudian yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian untuk implementasi dalam kehidupan sehari-hari itu kayak kita itu menjaga kebersihan lingkungan, kemudian kebersihan lingkungan pertama, kemudian kita itu harus taat membayar pajak, terus untuk yang implementasi bela negara dalam Maksud wifi maksud apa? MHS 2021 Gede apa kecil? Kecil semua. MHS 2021 Bintang apa? Bintang ane, bintang pagerin, bintang paten. Benar gitu Pak. ini ada syarat scan aja. Wah, nilai A itu Pak. Kemudian implementasi untuk di kehidupan sekolah atau intuisi itu kita itu harus mendengarkan pembelajaran dari guru atau dosen, kemudian menghadiri kelas itu dengan tidak putus ya, kemudian menghormati. Terus untuk dari topik awal tadi yaitu pengaruh game online itu lebih besar, kayaknya lebih besar dampak negatifnya daripada dampak positif, terutama dalam kehidupan sosial. Karena game online kita itu jadi kecanduannya semakin kecanduan, terus kita jadi mengurung diri kayak introvert itu dan tidak mau dalam kegiatan bermasyarakat seperti sosial ya, pansos itu kayak ya game online itu 3 menit Pak ya, belum 3 menit. Kasian memang. Sekian dari saya.